Oh Tuhan, malam ini adalah bagi Tuhan. Tuhan Amin. Yesus, terima kasih. Amin, Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan ya saudara-saudari, sekarang kita masuk sesi firman, dipersilakan Kak Palimbong. Amin. Amin. Puji Tuhan. Apakah suara saya terdengar? Bagus, baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Amin. Selamat malam semuanya. Ya. Puji Tuhan. Malam. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Ya, kita boleh bersama-sama kembali meluangkan waktu kita. Kita datang pada Tuhan. Ya. Di luar sana banyak anak-anak muda, khususnya remaja-remaja, mereka melakukan aktivitas ya yang umum, tetapi malam hari ini adik-adik sekalian ya, saudara-saudari muda boleh meluangkan waktu datang pada Tuhan ya. Oke, baik, semoga malam hari ini berita firman ya yang saya yakin selama 1 minggu sudah dinikmati di rumah masing-masing. Ya, mungkin ada juga yang menikmati secara bersama-sama, ada yang menikmatinya secara pribadi. Nah, malam hari ini Kak Palimbong hanya akan mereview ya sedikit-sedikit, melihat lebih dalam ke dalam fakta Alkitab mengenai topik kita malam hari ini. Baik ya. Ada yang tahu apa topik kita malam hari ini? Ada yang tahu apa topiknya? Atau apa judulnya? Amin. Amin. Ada? Kristus. Amin. Kristus pemenuhan dari janji-janji dalam Alkitab. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kita baca sama-sama ya. Kalau kelihatan di slide yang saya share, mari saya ajak kita baca sama-sama yuk. Kristus, pemenuhan dari janji-janji Dalam kitab suci. Amin. Baik, kita suaranya lebih semangat lagi ya. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Kristus, pemenuhan dari janji dalam kitab suci. Amin. Amin. Oke. Ini adalah tentu kita kalau adik-adik atau saudara-saudari baca selama 1 minggu ini kita diperlihatkan dalam 2 Alkitab ya, bukan dalam 2 kitab, 2 bagian di dalam Alkitab. Satu adalah di sisi Perjanjian Lama dan satu adalah di sisi Perjanjian Baru, ya enggak ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu adalah Kristus itu dinubuatkan atau itu dijanjikan ya. Wujudnya belum ada, tetapi dia dinubuatkan, diramalkan ya, bahwa akan ada seorang yang datang, yang lahir ya. Dan tentu banyak dengan berbagai cara, dengan berbagai perumpamaan, dengan berbagai nubuat, dengan berbagai peramalan. Amin. Itu ada di dalam Perjanjian Lama. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki satu bagian Alkitab lagi ya, yaitu di dalam Perjanjian Baru. Oke, saya kalian tanya dulu, ini bukan ujian, tetapi ini adalah tes kecil-kecilan ya. Oke, berapa kitab di dalam Perjanjian Lama? Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi ada berapa kitab? Ada yang bisa sebutkan berapa kitab? Ada yang tahu? Berapa kitab dari Kejadian sampai kitab Maleakhi, porsi Perjanjian Lama? Berapa jumlahnya? Ada yang tahu nggak? Teddy, berapa Teddy? $39. Haleluya, 39. Oke, pas. Oke, Perjanjian Baru, mulai dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, berapa kitab? Siapa mau jawab rebutan? Kitab Matius sampai kitab Wahyu, berapa kitab isinya? Semuanya. Ada yang mau jawab? Seluruhnya, Kak. Apa
Siapa? 27. Amin. Suaranya tidak kedengaran, Kak. Satu. Ya, Sudah? ya kedengaran. Oke, Ya. mantap. Oke, total dari Kejadian sampai kitab Wahyu, berapa kitab semuanya? Ada yang mau jawab? Total keseluruhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tes. 66, Kak. 66 kitab. Wah, siapa itu? Saya tidak tahu ya. Siapa namanya? Eka. Eka. Wah, mantap. Ini dari negeri seberang ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya ya. Jadi kita punya kitab Perjanjian Lama ada 39 kitab. Itu mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki. Kitab Perjanjian Baru kita punya 27 kitab, mulai dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Total keseluruhan kitab yang kita punya, amin, ada 66 kitab. Nah, dari 39 Alkitab di dalam Perjanjian Lama, ini adalah kitab yang berbicara mengenai menubuatkan atau meramalkan ya, mengenai datangnya seseorang. Nah, apa yang dinubuatkan salah satunya mengenai ini adalah mengenai Kristus. Puji Tuhan. Jadi kalau ditanya orang, Alkitabmu kok dua? Oh, bukan dua. Alkitab kita cuma satu. Tetapi ada dua bagian di dalamnya. Perjanjian Lama itu adalah kitab yang mencatat, menubuatkan mengenai seorang ya kan yang akan datang. Amin. Dan namanya adalah Yesus Kristus. Nah, tetapi bagaimana kita sudah tahu bahwa dia sudah datang? Kita perlu perjanjian baru. Jadi perjanjian baru adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Salah satu yang dinubuatkan adalah mengenai datangnya Kristus. Nah, sebenarnya isi dari Perjanjian Lama itu adalah bicara mengenai Kristus ya. Kalau kita lihat beberapa bagian yang paling penting. Nah, itu adalah isinya ada berbicara mengenai Kristus. Nah, lalu ketika masuk di dalam Perjanjian Baru, Kristuslah yang memenuhi seluruh janji-janji yang ada di dalam kitab suci, nubuat, ramalan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, ada di dalam penggenapan melalui Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru. Karena itu, adik-adik sekalian, kita perlu bersyukur pada Tuhan. Kita bukan memiliki dua kitab, kita memiliki satu kitab dengan dua bagian. Satu adalah meramalkan, menubuatkan, dan satunya adalah menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Perjanjian Lama sebagai nubuat, Perjanjian Baru sebagai penggenapannya. Nah, karena itu semoga kita ada satu hati yang sangat sukacita. Ya, kalau kita ada Perjanjian Lama tanpa Perjanjian Baru, maka kita akan bingung siapa yang dibicarakan di dalam Perjanjian Baru. Ya enggak? Kalau ada Perjanjian Lama dibicarakan mengenai ini. Tanpa Perjanjian Baru bingung kita, nggak tahu apa yang dibicarakan di dalam Perjanjian Lama. Nah, tetapi kalau kita punya Perjanjian Baru, tidak ada Perjanjian Lama, kita bisa meragukan siapa ini yang di Perjanjian Baru ini, siapa Kristus ini, siapa Yesus ini, siapa yang datang mengaku dirinya sebagai Tuhan ini, siapa yang datang ini yang dilahirkan di kandang domba ini. Tetapi karena kita ada Perjanjian Lama, maka kita bisa tahu, oh yang ada di dalam Perjanjian Baru ini adalah yang ada di dalam Perjanjian Lama dinubuatkan. Oh, Perjanjian Lama ini menubuatkan ini, ternyata penggenapannya ada di dalam Perjanjian Baru. Jadi kita perlu Perjanjian Lama, kita perlu Perjanjian Baru. Dua bagian kitab ini memberikan kita satu pandangan yang lengkap mengenai isi seluruh dari Alkitab. Puji Tuhan. Nah, karena itu salah satu bagian yang dibicarakan di dalamnya adalah Kristus. Nah, Kristus ini dijanjikan dari Perjanjian Lama, dari generasi demi generasi, kitab ke kitab, dan puji Tuhan di dalam Perjanjian Baru, Kristuslah yang memenuhi janji dalam kitab-kitab suci. Sebenarnya kalau kita sampai di sini sudah cukup, ya enggak? Kita sudah tahu siapa isi dari Alkitab dua bagian ini. Sebenarnya adalah Kristus. Tetapi kita tidak hanya cukup bicara secara verbalitas seperti ini, mari kita uji berdasarkan fakta di dalam Alkitab, seperti yang adik-adik sudah nikmati selama 1 minggu ini. Baik, saya lanjut ya.
Oke. Nah, di dalam perjanjian ada satu bagian dikatakan perjanjian baru di dalam perjanjian lama, ya. Nah, di dalam Lukas pasal 24 dan 27 dikatakan apa? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah perkataan Tuhan ketika dia bersama-sama dengan dua murid ketika dia disalibkan. Setelah disalibkan, lalu ada dua orang murid pergi perjalanan ke Emmaus, ya. Lalu Tuhan dengan kedaulatannya, ya, dia bersama-sama dengan mereka berjalan. Lalu dua orang itu menceritakan, wah, ini ada sesuatu yang terjadi, tetapi seolah-olah Tuhan itu seolah-olah tidak tahu mengenai peristiwa itu, ya. Padahal dia yang sedang ada diceritakan oleh murid-muridnya. Lalu murid-muridnya menceritakan mengenai, wah, ada kami punya guru, tetapi dia telah dibunuh, ya kan? Dan seolah-olah tidak ada lagi pengharapan, ya. Padahal mereka sudah punya pengharapan akan dia, akan menjadi ini, menjadi itu. Lalu Tuhan mulai berkata kepada mereka, ya, dia katakan betapa lambannya hatimu mengerti. Lalu Tuhan mulai menjelaskan apa yang sebenarnya tertulis di dalam perjanjian lama mengenai dirinya. Dari kitab Musa, kitab para nabi. Apa yang diceritakan oleh Tuhan adalah nubuat mengenai dirinya di dalam perjanjian lama. Dia menceritakan bagaimana dia yang akan datang, dia yang akan dibunuh, dia yang akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia menjelaskan kepada murid-murid itu, ya, semua perkara ini dan perkara-perkara ini ada dicatat di dalam perjanjian lama. Dan puji Tuhan, Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang membuat hati murid-murid menjadi sedih, sebenarnya dia adalah yang menggenapinya. Nah, karena itu ketika dia berbicara, wah, waktu sampai di satu penginapan, murid-murid itu berkata, bukankah ketika dia berbicara tadi di perjalanan hati kita itu sangat berdebar-debar, ya kan? Mereka menyadari secara perasaan di batin bahwa mereka sedang berbicara, mereka sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang mereka bersama-sama dengan dia ini adalah Tuhan yang adalah penggenapan dari perjanjian lama, amin, di dalam perjanjian baru. Nah, jadi apa yang diceritakan oleh Tuhan di dalam perjanjian baru, itu ada di dalam perjanjian lama. Dia menceritakan mengenai segala nubuat, dari kitab Musa, kitab para nabi. Sebenarnya dia sedang menceritakan apa yang ada terjadi di atas dirinya. Puji Tuhan. Baik, kita maju lagi, ya. Nah, ini adalah satu bagian yang sangat baik. Nah, kita mengenal ada isi dari perjanjian baru yang ada di dalam perjanjian lama. Isi perjanjian baru ini adalah Kristus yang dicatat di dalam perjanjian lama. Puji Tuhan, ya. Baik, kita lanjut. Nah, mari kita melihat mengenai fungsi nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama. Saya tidak banyak melihat isinya dari renungan yang sudah dinikmati selama 1 minggu. Kak Palimbong tinggal mereview mengenai bagian dari ayat-ayatnya saja, ya. Oke, apa fungsi dari nubuat mengenai Kristus di dalam perjanjian lama atau nubuat-nubuat yang ada di dalam perjanjian lama? Baik, kita baca sama-sama yuk, Roma pasal 15 ayat 4b. Kalau bisa kita buka mic-nya sama-sama, kita baca. 3, 2, 1. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab kitab suci. suci. Mengapa perlu ada nubuat? Nubuat ini memberitahu kita sebelum orangnya datang. Wah, perlu ada nubuat dulu supaya ketika dia datang orang tidak kaget. Misalnya, ya, saya kasih contoh, misalnya fotonya Teddy, ya toh. Nah, ketika Teddy sebelum datang, misalnya ke tempatnya Kalim, nah, terlebih dahulu seseorang, misalnya Bro Samuel, kirimkan saya fotonya. Kalim, ini ada saudara kita namanya Teddy, dia akan datang ke Goa. Nah, karena belum ketemu sama Kak Palimbong, jadi saya kasih tunjuk dulu fotonya. Ini fotonya, Kak. Nah, ini fotonya. Nah, kenapa perlu ada foto? Begitu Teddy datang, saya tidak ragu. Ini apakah saudara Teddy atau bukan, ya? Jangan sampai ini penipu, jangan sampai ini perampok, saya nggak mau terima. Ya, toh? Nah, supaya saya tidak ragu-ragu menerimanya, saya perlu pertama-tama dikirimkan fotonya dulu. Nah, foto ini anggaplah ini adalah perjanjian lama. Foto ini semacam perjanjian lama, semacam foto yang diperlihatkan kepada kita gambaran keseluruhannya dulu, sebelum yang aslinya datang. Nah, aslinya datang ini adalah Kristus. Nubuat itu semacam foto yang diperlihatkan kepada kita, kepada orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, karena itu apa nubuat ini? Fungsinya atau manfaatnya nubuat di dalam perjanjian lama
selain bukan hanya membuat kita supaya kita ini percaya mengenai ketika Dia datang di dalam perjanjian baru, dikatakan juga di sini supaya apa? Teguh berpegang kepada pengharapan. Dia yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dikatakan Dia adalah Immanuel. Dia akan menggembalakan umatnya. Dialah yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, begitu ada janji ini di dalam perjanjian lama, maka orang-orang yang mencari Tuhan itu memiliki hati yang besar, memiliki ketekunan, pengharapan, memiliki pegangan yang teguh. Wah, saya percaya, saya mengikuti ini, kelak akan datang seseorang yang akan menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa, mengampuni kita, membawa keselamatan yang sangat besar, membuat setiap orang berdosa memperoleh pengampunan. Nah, janji nubuat di dalam perjanjian lama, seperti di dalam beberapa kitab Yesaya, kitab Mika, semua dinubuatkan, dibicarakan agar orang-orang yang mencari Dia, yang mengasihi Dia, memiliki apa? Memiliki keteguhan, pegangan, pengharapan, amin, mengenai kedatangan Tuhan. Wah, kalau saya sudah punya gambarnya, saya sudah ada gambar, kalau ada orang datang sebelum saudara Teddy datang, saya bisa tolak dia. Pasti dia penipu, pasti dia pembohong, gitu. Tapi kalau saya tidak ada fotonya terlebih dahulu, wah, saya akan bertanya-tanya, saya mungkin bisa meragukan. Nah, foto ini atau nubuat ini dalam perjanjian lama, ini menjadi apa? Menjadi yang membuat kita teguh berpegang kepada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Akan itu orang-orang di dalam perjanjian lama, mereka sangat teguh berpegang. Ada pengharapan, ada kekuatan, keteguhan untuk menantikan Kristus sebagai penggenapannya di dalam perjanjian baru, amin, di dalam Alkitab yang dibicarakan di dalam perjanjian lama. Baik, saya lanjut ya. Nah, Kristus adalah penggenapan dari janji atau nubuat ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39, dikatakan di sini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Saya hanya ambil di bagian bawah, dikatakan apa? Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, amin. Kristus adalah penggenapan dari janji-janji itu. Dia adalah isi dari kitab perjanjian lama. Dikatakan kitab perjanjian lama adalah berisi tentang apa? Kesaksian tentang aku. Apa yang ditulis dalam perjanjian lama adalah menggambarkan satu persona, satu pribadi yang akan datang. Dan pribadi ini yang dikatakan oleh Tuhan adalah dirinya sendiri. Dan kitab-kitab perjanjian lama ini telah memberi kesaksian tentang dirinya. Nah, karena itu ketika Dia datang, Dia adalah penggenapannya. Dialah yang memenuhi seluruh janji, amin, yang telah diberikan di dalam perjanjian lama. Nah, lalu di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2a dikatakan apa? Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Nah, dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, kalian tidak letakkan di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, kalau adik-adik sempat baca ya sambil lihat, di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, di sini ayat ini diulang kembali atau dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam ayat 21 kalau tidak salah ya, dikatakan di sana, genaplah nas ini pada saat kamu mendengarnya. Artinya apa? Dia yang datang. Dia yang memberikan kabar sukacita. Dia memberikan kelepasan. Bahkan dikatakan untuk memberitakan tahun telah datang. Tahun rahmat ini penangkapan hari di tahun berapa tahun lalu dibahas, yaitu membahas mengenai apa? Tahun Yobel. Wah, dia membawa tahun kebebasan, tahun rahmat Tuhan. Ketika dia datang, dia menggenapkan seluruh isi perjanjian lama. Dia datang untuk apa? Untuk membebaskan kita. Yang tertawan, yang miskin, yang tertindas. Dia katakan di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 21, genaplah nas ini pada saat kamu mendengarnya. Artinya ketika Tuhan datang, seluruh nubuat di dalam Alkitab perjanjian lama, salah satunya mengenai pembebasan ini. Amin. Kristus datang
dan saat itu dia melaksanakan itu. Ketika dia ada di bumi, secara tidak langsung dia membebaskan kita dari dosa-dosa kita, membebaskan kita dari perbudakan, penganiayaan. Amin. Syukur pada Tuhan. Karena itu kita perlu memuji Tuhan. Ya, dia yang datang untuk menggenapkan seluruh isi dari perjanjian lama. Nah, salah satu dari isi yang dia bawa ini adalah untuk membebaskan kita, melepaskan kita, memberikan kita tahun Yobel, agar kita yang dulunya penuh dosa, diikat oleh kuasa maut, sekarang kita dibebaskan. Wah, kita sekarang menjadi milik Tuhan, tidak lagi mengikuti keinginan dosa, tidak lagi hidup di dalam keinginan daging, tetapi kita adalah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Oke, baik, saya lanjut. Nah, bagaimana sikap kita? Ini yang dua bagian terakhir ini paling penting ya bagi kita ya. Dikatakan bagaimana sikap kita terhadap janji nubuat. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 11 dikatakan apa? Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ada satu kata yang sangat baik di sini. Apa sikap kita? Sikap kita adalah kita perlu apa? Meneliti. Ya, kita perlu mencari, meneliti, membuktikan. Kalau di tempatnya Kalim dulu berlatih, ada satu bagian semacam mata pelajaran itu adalah Bible Research, ya kan? Kita perlu meneliti Alkitab, mengecek Alkitab. Apa yang ada di dalam perjanjian lama. Mari kita coba lihat di dalam perjanjian baru. Apakah benar kedatangannya di dalam perjanjian baru ini adalah penggenapan dari apa yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, meneliti, mengecek, membuktikan. Ini adalah sikap kita. Kita bukan orang berkata, oh Tuhan itu 3. Oh ya, 3. Kita tidak bisa berkata apa yang dikatakan orang menjadi perkataan kita juga dengan sembarangan. Kita harus menguji, kita harus meneliti. Kita harus memeriksa dengan teliti di dalam Alkitab. Karena itu ini memerlukan ketekunan kita. Kita membaca Alkitab, ya, di tengah-tengah kita ada Alkitab yang ada catatan kakinya, kita bisa meluangkan waktu di sana untuk belajar sedikit-sedikit mengenai bagian Alkitab. Nah, menelitinya. Ya. Nah, yang kedua adalah apa? Dikatakan dalam Matius pasal 2, 1b sampai ayat 2 dikatakan, datang orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa? Menyembah dia. Selain kita membuktikan secara fakta di dalam Alkitab, kita perlu datang mencari Tuhan. Ya, bukan hanya meneliti, tetapi hati kita adalah perlu mencari Tuhan. Bahkan dikatakan di sini untuk apa? Untuk menyembah dia. Nah, teman-teman yang terkasih, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, satu sikap kita adalah perlu meneliti di dalam Alkitab, mencari fakta, ya, mengasihi firman. Tetapi di sisi lain kita perlu ada hati yang mencari dia, mendambakan dia, bahkan untuk apa? Datang untuk menyembah dia. Oh, semoga umur kita, sejak masa muda kita terlatih mengasihi firman Tuhan, mencari bukti, fakta Alkitabnya. Lalu di sisi lain kita juga memiliki perasaan, hati yang terbuka untuk datang menyembah dia. Oh, setiap hari beribadah padanya. Hidup di bawah pengaturan, belas kasihan. Bahkan seumur hidup kita mengasihi dia. Ya. Nah, semoga Tuhan bisa merahmati kita, membawa hari-hari kita. Amin. Setiap saat datang untuk apa? Selain menyelidiki, membuktikan, kita datang untuk apa? Untuk mencari dia dan menyembah dia. Puji Tuhan. Baik, saya lanjut. Nah, dikatakan di sini menemukan dia yang dinubuatkan. Puji Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian yang tadi, nah, kita perlu meneliti, ya, mencari fakta, wah, dia yang akan dilahirkan, dia yang akan mati dalam keadaan sebagai manusia di atas kayu salib. Bahkan orang-orang Majus telah membuktikan mencarinya. Ya, kalau kita lihat sejarah mengenai orang Majus tadi, bukan orang yang punya Alkitab, tetapi mereka ada pewahyuan, mereka lalu mencari dia, datang untuk menyembah dia. Nah, lalu bagaimana di dalam Matius pasal 2 ayat 10 sampai 11a? Di sini dikatakan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Nah, sebab dikatakan apa? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Oh, kita perlu apa? Perlu sikap. Mari kita baca satu bagian paragraf terakhir ini ya, yang sebelah kanan. Kita bisa buka mic, kita baca sama-sama. Yuk.
3, 2, 1. Hari ini, bagaimanakah sikap kita ketika kita membaca Alkitab? Apakah kita ketika membaca Alkitab sama seperti membaca buku biasa? Ataukah kita dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Yang terkasih, hari ini kita ada di dalam hidup gereja, kita dituntun untuk berlatih, mengkaji, membaca, menyelidiki, mencari fakta di dalam Alkitab, membaca Alkitab tiap hari. Tetapi mari kita perlu memiliki sikap. Oh, dia yang telah datang, kita perlu menemukan dia. Dan untuk menemukan dia, kita perlu apa? Ada satu perasaan, ada satu sikap, ada satu kedambaan. Saya membaca Alkitab adalah untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau saya baca Alkitab seperti membaca koran ya kan, wah, kita akan kehilangan banyak berkat. Kita tidak akan menemukan inti dari atau isi dari Alkitab. Tetapi di sini memberitahu kita apa? Kita perlu apa? Damba berjumpa dengan Tuhan. Semoga melalui pembacaan Alkitab kita, semoga melalui kita setiap hari datang pada firman, kita menemukan dia, mendapatkan dia, sehingga apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama dan yang telah datang menggenapinya di dalam perjanjian baru menjadi bagian kita. Syukur pada Tuhan, saya sampai di sini. Semoga Tuhan merahmati kita 1 minggu ke depan dalam pembacaan Alkitab kita, morning revival kita, pembacaan buku rohani kita, setiap saat, setiap waktu kita mendapatkan Tuhan. Mulia bagi nama Tuhan, saya kembalikan kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Gitu kan ya, saudari. Yeskel lagi ke toilet ya, saudari. Saya gantikan, saudari. Ya, baik, sampai di sini ya, saudari. Mungkin ada saudari mau bagi kenikmatan, saudari, dari firman yang disampaikan dari Kak Palimbong, saudari, dipersilakan. Amin. Amin. Yesus. Amin. Amin. Tuhan Oh, Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan. Ya. Atas kamu sepanjang kehidupan kami. Amin. Yesus, Tuhan, Kau terus mayukan dirimu atas kami Tuhan. Amin. Kami bisa mengenal Dikau lewat firman-Mu. Amin. Perjanjian lama atau perjanjian baru. Betul. Dirimu bisa kami nikmati. Tuhan, Amin. dirimu yang real Tuhan. Ya. Tuhan, kami bersyukur. Cinta padamu Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, dapatkan masa muda kami. Tuhan, kami mau belajar. Oh Tuhan, mengasihi firman. Amin. Tuhan, tekun membaca dan menyelidikinya. Agar Amin. kami tidak mudah disimpangkan dengan berbagai ajaran palsu. Amin. Dan Tuhan, terlebih kami boleh makin dalam pengenalan kami terhadap dirimu. Amin. Tuhan Yesus, sungguh Kau adalah penggenapan dari seluruh nubuat dalam perjanjian lama. Amin. Tuhan, kami tidak ragu dan tidak gentar. Oh Tuhan, biarlah kasih kami makin dalam terhadap Tuhan. Amin. Tuhan, berkati adik-adik muda, para remaja. Tuhan Yesus boleh berlatih juga memberitakan kabar sukacita ini Amin. kepada teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Amin. Kami sungguh mengucap syukur padamu. Ya. Tuhan boleh mendapatkan kami di masa muda kami ini. Untuk Amin. boleh mengasihi-Mu, untuk boleh mengenal bahkan melayani Tuhan. Karena itu kami kembali mempersembahkan diri kami sebagai orang-orang muda. Amin. Penuhi kami dengan firman-Mu. Amin. Konspirasi ulang kami dengan setiap kebenaran dalam firman. Amin. Oh, agar kami menjadi orang muda yang berkapasitas. Amin. Melayani-Mu, kami boleh menggenapkan kehendak-Mu. Kami boleh menjadi saluran berkat, menjadi wadah yang hidup untuk membawa firman yang kami nikmati kepada setiap teman-teman. Amin. Menjadi kesaksian, menjadi teladan di dalam segala hal. Amin. Tuhan itu sebelas kasihani kami, ingat persiapan setiap saudara-saudari untuk pelatihan minggu depan. Tuhan menyertai setiap persiapannya. Amin. Menjaga setiap saudara-saudari ada minat. Ya. Semua Amin. anak remaja boleh damba untuk Ya. berbagian dalam pelatihan ini.
Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amin. 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 Amin.